Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 26 April ya, hari Jumat. Sebelumnya disclaimer dulu, yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari ini merah ya, setelah kemarin naik cukup tinggi tapi karena aslinya keluar, hari ini IHSG merah. Tadi sempat turun ke area supportnya 7130-an ya untuk harga terendah hari ini, tapi ada sedikit perlawanan naik sih. Untuk support resistennya masih sama, supportnya di 7120-an 30-an ya, dan resistennya ada di 7190. Kalau kita lihat untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 25, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan. Untuk asingnya net sell cukup banyak di saham Bank BRI ya. Net sell 881,8 M loh, ini agak mengkhawatirkan untuk asingnya ini terus keluar di saham Bank BRI ya. Bahkan dari hari Senin ini kalau kita lihat untuk asingnya udah net sell sebanyak 2 triliun lebih ya, 2,1 T loh, ini nilai yang cukup gede ya. Dan nanti kita akan cek untuk saham Bank BRI. Selain di saham Bank BRI, untuk hari ini asingnya juga keluar di AMMN, di Telkom ya. Di AMMN net sell 194 M, di Telkom net sell 137 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing hari ini ada saham Bank Mandiri, Brand UNVR, SMGR. Jadi untuk hari ini asingnya masih net sell ya, masih distribusi. Untuk besok sih ya semoga aja kalaupun IHSG turun ini harganya nggak jebol di bawah 7127 ya. 7120-an 7130 itu area supportnya, semoga aja besok nggak jebol di bawah ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini harga sahamnya turun ya, walaupun hijau dulu di awal market, open gap atas, apanya di area resistennya ya 10.000 harga pembukaan BBCA hari ini. Tapi habis itu langsung turun ke area support tapi dijaga di level 9725 ya, di atas itu close-nya di 9775. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk aslinya sih keluar di saham BBCA, tapi hitungannya nggak terlalu banyak ya. Net sell 33,2 M. Kalau kita lihat nilai transaksinya 1 triliun lebih ya, ini hitungannya nggak terlalu banyak. Sebagian investor asingnya masih ada yang masuk. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBCA hari ini tanggal 25, untuk yang masuk ada BK, AK, KZRX, dan yang keluar ZP sih. ZP versi asing ini net sell 163,9 M ya. Untuk asingnya yang keluar selain ZP ada TPCC, tapi yang nampung juga asing juga sih. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing, tapi karena asingnya lebih banyak yang keluar, mungkin harga sahamnya koreksi turun ya. Untuk besok kalau BBCA masih turun, pantau aja level ini sih 9725, 9750 itu area support terdekatnya. Semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi ini masih akan sideways di range area 9725 sampai 10.000 ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Coba kalau kita lihat untuk pendapatannya di kuartal 1 untuk saham BBCA ini, BBCA udah diupdate dan ya bertumbuh ya, ya seperti biasanya untuk pendapatan BCA bertumbuh. Ini di kuartal 1 secara tahunan meningkat sih, jadi ya masih positif sih sebenarnya. Untuk tren jangka panjangnya mudah-mudahan masih bisa uptrend ya. Mungkin ya hari ini turun 1,76%, semoga saja besok ini bisa mantul naik, semoga aja. Pantau level 9725 9750. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI ini yang aslinya terus keluar ya, dan harga sahamnya terus turun. Menarik sih sebenarnya ya, kalau untuk investasi ini koreksinya udah lumayan dalam. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, setelah tadi koreksinya udah lumayan dalam. Kalau secara Fibonacci untuk supportnya ada di level 4750 sih ya, semoga aja nggak sampai ke area sini. Kalaupun sampai ke level di bawah 4800, nah itu malah kesempatan bagus ya untuk
untuk saham BBRI kan nggak mungkin aslinya akan keluar terus di saham Bank BRI, semoga aja sih seperti itu ya. Untuk hari ini aslinya net sell cukup banyak di saham BBRI 800-an M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang keluar di saham BBRI untuk aslinya tanggal 25 ada ZP ya 527M, kemudian AK, RE, GO juga net sell cukup banyak ya ratusan M, kemudian DX, BB juga net sell. Jadi untuk hari ini Bank BRI didistribusi besar-besaran oleh asing yang nampung lokal ya, didominasi lokal yang nampung untuk saham Bank BRI ya. Lokal sini yang jaga harga supaya BBRI nggak longsor banget ya. Harganya udah mulai melandai, mungkin kalau aslinya stop distribusi kemungkinan akan mulai rebound sini untuk saham Bank BRI. Jadi sabar aja, kalau mau entry di harga saat ini 5.150 ya sebenarnya lumayan menarik ya kalau untuk jangka panjang. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Coba kalau kita lihat untuk laporan kuartal satunya untuk saham Bank BRI, kalau di RTI sih belum diupdate ya, semoga aja bagus. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Ini harganya lagi ya bisa dikatakan lagi diskon ya. Jadi menarik buat dipantau yang belum punya posisi dan punya uang cash, bisa dijadikan pilihan mungkin kalau untuk investasi. Tapi kembali lagi disclaimer, buat patokan resistanya lumayan ada masih di 5.400 dan supportnya kalau secara Fibonacci di 4.750. Lihat transaksi hari ini aslinya masih keluar. Mungkin untuk besok kalau masih merah ya kalau yang udah punya posisi floating loss ya sabar aja ya, semoga aja bisa rebound dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom, aslinya masih terus keluar dan harga sahamnya masih di bawah ya. Hari ini sih open gap bawah, di awal market dibuka merah dulu kemudian naik, candlenya hijau tapi belum terlalu kuat ya. Secara tren lebih condong ke arah bearish sih, turun ya. Untuk supportnya masih di 2.880-an. Apakah akan uji area supportnya dulu atau mantul naik untuk besok? Coba kita cek ya untuk transaksinya hari ini. Telkom hari ini tanggal 25 aslinya net sell lagi 137M. Nilai transaksinya cukup gede loh, 1,1 triliun. Jadi mungkin sebagian investor asing ada yang masuk. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang masuk AKBK. AKBK-nya versi asing kan. Jadi ya sebagian investor asing sebenarnya udah ada yang masuk ya, udah ada yang mulai entry di saham Telkom. Tapi ya ini masih ada juga yang distribusi cukup banyak, IU net sell 371M. Jadi harga sahamnya masih di bawah. Kalau melihat AKBK berani masuk lumayan banyak hari ini di saham Telkom ya, sebenarnya juga buat teman-teman yang mau ikut-ikutan entry di harga saat ini untuk saham Telkom cukup menarik ya, buat dipertimbangkan kalau mau entry buat swing atau mungkin jangka panjang. Kemungkinan buat rebound sih masih cukup besar sih kalau menurut saya ya, apalagi kalau kita melihat penurunan beberapa hari terakhir ini cukup tajam ya, penurunannya cukup cukup tajam lah ya. Ini turunnya juga ninggalin gap down yang lumayan lebar, bahkan ini gap down yang cukup lebar. Kemungkinan sih suatu saat ketutup ya, jadi sabar aja. Misal buat teman-teman yang entry pakai uang dingin ya tinggal tunggu aja ya. Kalaupun turun lagi ya biarin sih, floating loss ya sabar aja, nanti juga akan rebound lagi kalau menurut saya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Tinggal nunggu aja, nunggu aslinya nggak banyak jualan ya. Mudah-mudahan harga saham Telkom bisa rebound dalam waktu dekat. Buat patokan ya ini supportnya di 2.880 ya. Kalau masih turun terus mudah-mudahan mentok di area sini, tapi kalau langsung mantul naik rebound ya disclaimer. Makanya di harga saat ini kalau buat teman-teman yang mau nyicil bisa dipertimbangkan sih sebenarnya. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk laporan kuartal satunya untuk saham Telkom apakah udah diupdate? Coba kita cek ya untuk saham Telkom laporan kuartal 1.
udah turun sih ya, mengalami penurunan. Kalau kita lihat laporan kuartal 1 secara tahunan sebenarnya kurang bagus, tapi penurunannya pun kalau menurut saya sih masih dalam wajar ya, dalam tanda kutip wajar, soalnya ya ini sih masih di angka 60-an ya, 61, 62, 65, 61. Jadi ya mudah-mudahan aja sih kuartal 2 bisa memperbaiki sih. Kita tunggu aja. Kalau melihat koreksinya udah cukup dalam seperti ini, bisa dimasukkan ke list lah. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASI ini yang harganya juga masih di bottom, ya masih di bawah, dan kemungkinan juga dalam waktu dekat ini akan bagi dividen ya. Tinggal tunggu aja. Untuk RUPS nya ASI tanggal 30 ya, akhir bulan ini nanti RUPS, lihat aja dividennya berapa banyak. Kalau secara teknikal udah berada di area bawah, mungkin buat teman-teman yang mau entry, mudah-mudahan sih ya kemungkinan resikonya nggak terlalu gede sih kalau menurut saya ya. Kalau misal entry di harga saat ini kan ya, kalaupun turun ya ini sih, kalau sampai ke 4.500 ya paling berapa persen sih, tapi untuk potensi profitnya cukup tinggi ya, potensi dapat dividen sama dapat capital gain. Tinggal nunggu aja nanti laporan kuartal satunya gimana, semoga aja masih bertumbuh ya. Ini kalau kita lihat secara tahunan, secara kuartalan terus meningkat sih untuk pendapatan ASI ini, jadi masih positif sejauh ini. Tinggal nanti laporan kuartal satunya gimana, semoga aja masih bagus ya, nggak terlalu mengecewakan sehingga harga sahamnya bisa rebound naik. Kalau kita lihat transaksinya hari ini untuk saham ASI tanggal 25 April untuk ASI-nya net sell 1,7 M ya, nggak terlalu rame sih untuk saham ASI ya. Nilai transaksi yang di bawah 300-an M itu hitungannya sepi untuk saham seperti ASI ini. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 25 secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ada sedikit distribusi oleh AK, ZP, BK ya, dan yang nampung asing juga sih, KZ, BB, RX. Ini kan juga broker-broker asing. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, cuman untuk aslinya lebih banyak yang jualan ya, sedikit net sell ya. Ini untuk lokalnya nilai transaksinya ya seperti ini, net buy, net sell-nya nggak gede-gede banget, jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Untuk asingnya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa masuk lagi di saham ASI dan harga sahamnya rebound naik ya. Secara teknikal juga menarik ini untuk saham ASI buat dipantau atau yang mau entry untuk investasi. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Ini yang harga ini terjun 5% lebih, 5,36% ke level 1590 loh. Untuk saham Antam turun lagi. Kalau secara teknikal untuk resisten terdekatnya ada di 1600 ya. Waktu itu beberapa kali juga bertahan di level 1600. Jadi untuk besok misal ini masih nggak bisa breakout di atas 1600, jangan berburu entry ya. Takutnya akan uji supportnya di 1555 ya. Jadi bisa entry mungkin kalau dekat-dekat 1560, 1555 itu ada tanda-tanda pullback. Nah itu bisa dipertimbangkan kalau mau masuk. Kalau kita lihat untuk transaksi Antam hari ini tanggal 25, aslinya net sell 19,8 M sih. Padahal harga emas kan masih di atas ya. Antam harga emasnya hitungannya masih di atas dan rupiahnya terus melemah ya. Harusnya sih pendapatan Antam bisa naik ya di kuartal 1. Kalau kita lihat di RTI untuk Antam kuartal satunya belum diupdate, kita tunggu aja sih. RUPS tanggal 8 ya, masih lumayan lama, berapa minggu ini, 2 minggu ya. Tunggu aja sih nanti, semoga aja RUPS nya berdampak positif untuk harga saham ya. Mengingat juga ini udah masih berada di area bottom sih ya kan, turun koreksi cukup dalam kemudian rebound naik, tapi beberapa hari terakhir ini turun. Apa yang menyebabkan turun? Kalau kita lihat
transaksinya coba dalam 1 minggu terakhir ya, dari hari Senin lah kita cek, itu aslinya kadang masuk kadang keluar sih. Jadi apa ya, Antam kita lihat dari tanggal 22 ya, hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak gitu ya. Jadi masih nunggu ini, nunggu ada sentimen positif, mungkin baru harga sahamnya bisa rebound lagi. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Antam buat patokan ya. Ini untuk support resistennya aja ya. Untuk supportnya di 1555, di 1555, dan ini supportnya, dan resistennya di 1600. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham TINS. TINS hari ini juga terjun bebas ya, 14,72% ke 840. Agak ngeri ini untuk saham TINS ya, setelah sekian lama itu rebound lumayan tinggi. Beberapa 3 hari aja udah berapa persen ini penurunannya, 3 hari tak loh ini, dari harga tertingginya di 11 di 1000 inilah, di 1100 sampai hari ini 3 hari aja udah turun nih 13%. Ngeri ya, 23 ya, ngeri juga ya untuk saham TINS. Coba kita cek ya, apakah ada yang nampung untuk hari ini di saham TINS. Hari ini tanggal 25 BB 100% jualan ya. Net sell 13,8 M aja udah bisa turun cukup dalam ya. Berapa persen penurunan TINS hari ini? 14,7, padahal BB-nya distribusi 13 M-an. Yang nampung asing, si asingnya NetBase sih. Jadi yang distribusi ini BB versi lokal. Net sell 13,8 M ya, 100% jualan. Mungkin untuk besok kalau masih turun ya, pantau aja level ini untuk support terdekatnya di 830 ya. Jebol 830 ya, tunggu di 800, jebol 800 tunggu di 750. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham TINS. Lihat candlenya hari ini, hati-hati di awal market kalau langsung dip kamera ya, jangan buru-buru entry. Pantau aja area-area support yang barusan kita tandai ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham TINS. Kayaknya ada potensi merah dulu di awal market. Kalau kita lihat untuk pendapatan TINS di kuartal 1 belum diupdate sih kalau di RTI. Mu RUPS tanggal 8 juga ya. Semoga saya RUPS-nya bisa berdampak positif untuk harga saham TINS. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham TINS. Kalau kita lihat valuasinya di harga saat ini, hitungannya PBB-nya 1 kali ya, tapi hutangnya 1% lebih sih. Jadi ya nggak bagus-bagus banget sih sebenarnya ya, sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Apalagi tahun 2023 kemarin minus ya, secara tahunan IPS-nya minus 60. Jadi kemungkinan juga nggak bagi dividen ya untuk tahun ini ya, karena minus. Kalau profit tapi waktu itu ini profit ya, ya mungkin nggak bagi dividen untuk saham TINS. Sabar aja ya. Oke, itu untuk saham TINS. Selanjutnya kita cek saham PTBA. PTBA hari ini turun. PTBA, Adaro, ITMG turun semua ya. PTBA turun 2,36% ke level 2890. Ini jebol support, agak mengkhawatirkan. Kalau kita lihat untuk transaksinya, PTBA hari ini tanggal 25 aslinya masuk 2 eman aja tadi. Kalau kita lihat lebih detail hari ini secara keseluruhan sebenarnya didistribusi oleh lokal ya. CCNI versi lokal net sell untuk sesinya 16 eman, net sell NI net sell 11,1. Kemudian yang masuk sebagian retail. Untuk lokalnya netpay yang masuk AK 2,1. Jadi untuk transaksinya didistribusi cukup banyak oleh lokal, jadi harga sahamnya turun. Hati-hati aja untuk besok kalau masih merah, jangan buru-buru entry. Supportnya lumayan dalam, ada di 2770-an ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham PTBA.
Kalau kita lihat di RTI untuk saham PTBA, RUPS tanggal 8 juga ya. Besok mendekati tanggal 8 ya, kalau market bergejolak yaitu bisa dijadikan kesempatan buat scalping ya, mungkin untuk beberapa saham. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek sama Adaro. Adaro hari ini juga turun 2,24% ke level 2620. Chart teknikal untuk supportnya ada di area sini sih, 2580 ya. Jadi kalau langsung merah bisa tunggu di area 2580 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro hari ini aslinya masuk 6,4 M, belum terlalu banyak. Kita lihat lebih detail untuk saham Adaro hari ini didistribusi oleh CC ya. CC-nya yang keluar versi lokal, yang nampung untuk lokalnya yang masuk sebagian retail ini cukup banyak ya, XY, XL, IN masuk. Untuk aslinya sendiri ada BK yang net B 13,2 M. Kalau melihat ada yang distribusi cukup banyak hari ini, ya itu sih, hati-hati aja kalau langsung dibuka merah, bisa tunggu di area supportnya 2580 ya. Mungkin kalau mau entry ini yang cukup bagus, di area sini entry di dekat-dekat 2580 kalau ada tanda-tanda mau pullback ya. Dan resistennya buat patokan di 2660. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG. ITMG habis bagi dividen, harganya turun terus, ini habis bagi dividen open gap atas ya, dijaga di atas support, tapi hari selanjutnya jebol dan melanjutkan penurunannya ya. Untuk saham ITMG supportnya lumayan dalam, ada di 24.100 ya. Jadi kalau masih turun untuk besok ya jangan buru-buru buat average down sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini setelah ITMG bagi dividen untuk beberapa hari terakhir, YP net sell 5,9 M udah turun dan hitungannya belum ada yang nampung atau yang akumulasi sih. Jadi kemungkinan untuk besok kayaknya masih ada potensi melanjutkan penurunannya ya. Kalaupun naik itu kemungkinan sih menurut saya akan cuma technical rebound aja selama nggak ada sentimen positif ya. Oke, itu untuk saham ITMG. Buat patokan ya resiliennya di 25.700, ini udah jadi resisten untuk saham ITMG saat ini. Selanjutnya kita akan cek saham yang belum lama IPO yaitu ATLA. Tak kirain hari ini mau turun, ternyata hijau ya. Kalau kita cek, padahal kemarin kalau nggak salah ada yang distribusi di saham ATLA yaitu HD ya, kemarin kalau nggak salah yang keluar itu tanggal 24. Ya, kemarin itu hadinya net sell 13,7 M, tapi hari ini langsung melakukan akumulasi ya, maksudnya masuk cukup banyak, jadi harga sahamnya naik. Hari ini HD net B 24 M, AVGP-nya ada di 275. 275, berarti floating profit cuma 1 poin sih. Mudah-mudahan di awal market kayaknya ada potensi naik dulu ini untuk saham ATLA. Masa baru profit 1 poin langsung di TP atau keluar, itu kan rugi ya kemungkinan. Jadi mudah-mudahan digoreng dulu di awal market ya. Mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan bisa dipantau untuk saham ATLA untuk besok ya, di awal market. Di pertengahan ya tergantung mekanisme pasarnya gimana. Kayaknya ada potensi naik dulu sih kalau menurut saya. Tapi hati-hati karena untuk HD ini tipikalnya kadang langsung ajar kiri ya, hati-hati aja kalau harganya nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat cut loss ya. Takutnya seperti kemarin sekali turun juga langsung 25%. Oke, itu untuk saham ATLA ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.